Sholawat Jibril itu seperti apa? Saya nggak tahu. Awalnya saya memang nggak tahu sholawat Jibril itu seperti apa ya. Dan ketika saya dengar di YouTube tentang testimoni sholawat, keajaiban sholawat ya, terus saya dengerin ya, karena saya pengen tahu sholawat Jibril itu seperti apa, bacaan sholawat Jibril itu gimana, cara bersholawat Jibril itu seperti apa gitu ya. Nah ternyata bacaan sholawat Jibril itu cuman pendek. Sholawat Jibril itu yang sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat lagi ya. Karena dengan keberkahan sholawat, beliau mendapatkan keajaiban sholawat. Dengan rutin sholawat, beliau mendapatkan ketenangan hati. Dengan rutin baca sholawat, beliau itu bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan dengan kedahsyatan sholawat tersebut, Allah kabulkan hajatnya. Itulah dahsyatnya sholawat ya. Kalau kita mau bersholawat kepada Rasulullah, kita mau baca sholawat, rutin sholawat, istiqomah sholawat, dan yakin pada Allah, dan berkat sholawat semua doa kita diijabah sama Allah. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan bersholawat pada kita 10 kali. Dan dalam Al-Quran pun juga sudah tertulis ya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian pada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Rasulullah. Nah, Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sebagai salam penghormatan ya teman-teman. Kalau kita setiap hari baca sholawat ya, karena sholawat itu adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keberkahan sholawat tersebut, semua yang jadi mudah. Dengan kita rajin baca sholawat, maka hati yang sempit jadi lapang. Kalau kita rajin baca sholawat dan sholawat, apapun masalahnya, kalau disolawatin, insya Allah Allah berikan keajaiban sholawat. Dari kita rajin baca sholawat, maka keberkahan sholawat itu Allah berikan pada kita dengan cara bentuk rahmat Allah ya. Allah merahmati kita dengan caranya Allah sendiri. Maka kita sebaiknya kalau ada banyak masalah, kita segera ingat Allah, perbaiki ibadah kita berselawat pada Rasulullah ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina. Perkenalkan, nama saya Ami. Di sini Ami mau bercerita ya Mbak Vina tentang kisah nyata keajaiban sholawat yang Ami rasakan. Ami itu nggak tahu sholawat Jibril ya. Sholawat Jibril itu seperti apa? Sholawat Jibril itu bacanya gimana? Gimana cara mengamalkan sholawat Jibril? Ami tuh nggak tahu. Awalnya baca sholawat Jibril itu seperti apa? Bacaan sholawat Jibril seperti apa? Nah, ketika Ami nonton YouTube, dengerin YouTube tentang testimoni sholawat, keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat, terus saya tuh baru tahu ya sholawat Jibril itu seperti apa. Ternyata sholawat Jibril itu bacanya pendek ya, cuma sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Nah, sholawat Jibril itu sholawat yang pendek. Dan ketika saya tahu bacaan sholawat Jibril itu sholatnya pendek, saya berusaha untuk mengamalkan. Saya nonton YouTube tentang testimoni sholawat ya, dapat keajaiban sholawat, setiap hari rutin sholawat. Karena setiap hari rajin baca sholawat ya, dawam sholawat, akhirnya mereka itu yang berkirim testimoni sholawat mendapatkan keajaiban sholawat. Nah, saya akhirnya termotivasi ya untuk baca sholawat Jibril itu ya. Setiap hari baca sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Awalnya cuma baca sholawat Jibril 1000 kali gitu. Terus kok lama-lama kok
hati jadi adem gitu, beda dari biasanya. Terus meskipun nggak ada uang, meskipun utang-utang belum melunas, yang penting saya baca selawat tapi hati jadi lebih tenang gitu ya. Kemudian saya tambahin baca selawatnya ya, sambil aktivitas pun saya baca selawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus ya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ya, terus saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah, selang 11 hari saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya selawat dan selawat ya. Setiap hari nyapu baca selawat, terus cuci piring baca selawat, cuci baju baca selawat ya, sambil beres-beres rumah juga baca selawat. Pokoknya selawat aja, selawat pada Rasulullah itu Mbak Vina. Nah, waktu itu ada teman saya yang ngajak kerja ya di pantai gitu ya, jualan itu Mbak Vina. Terus waktu itu kan liburan ya, saya nggak nyangka mau diajak sama teman tuh kerja sama gitu loh, jualan ya. Jualan di pantai itu apa sih Mbak Vina, kan cuman pop mie, jagung bakar gitu-gitu aja kan ya, aqua gitu. Nah, ketika saya diajak teman saya cuma jualan di pinggir pantai, cuma jualan pop mie, aqua, jagung bakar gitu, dan alhamdulillah atas izin Allah selama seminggu itu Mbak Vina ya, alhamdulillah atas izin Allah saya selama 1 minggu itu mengantongi rezeki 10 juta rupiah Mbak Vina, itu bersih. Saya dikasih makan di sana Mbak Vina. Waktu itu kan liburan jadinya rame, nggak tahu ya, kalau nggak salah teman saya itu mengantongi penghasilan bersih itu Mbak Vina 25 juta, beliaunya tuh 15 juta dan saya dikasih 10 juta karena memang rame banget di pinggir pantai itu Mbak Vina. Nah, ketika sibuk-sibuknya itu Mbak Vina, saya bantuin teman saya kerja di pinggir pantai itu, jualan pop mie, aqua, jagung bakar itu memang ramai banget, kadang sampai nggak sempet duduk aja, nggak sempet ya Mbak Vina, jualin banyak yang beli, banyak pembelinya. Jadinya saat di sela-sela itulah saya juga berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah, dengan berkat salawat Jibril berilah saya rezeki agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya, agar hati saya jadi lebih adem berkat selawat. Semoga fadilah salawat ini saya mendapatkan syafaat selawat. Terus saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata benar ya Mbak Vina, yang utama itu kalau baca selawat hati jadi lebih adem gitu Mbak Vina, dan hati jadi lebih tenang. Itu sih sebenarnya saya cari. Kalau hati udah tenang, terus perasaan kayak adem gitu, rezeki itu datang sendiri, ngalir itu. Yang awalnya nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada teman yang nawarin kerjaan tuh, diajak join kerja bareng. Dan selama seminggu saya dikasih upah 10 juta dan teman saya itu kebersihan dari keuntungannya itu 15 juta. Nah, itulah Mbak Vina kisah keajaiban selawat saya. Itu salah satunya Mbak Vina. Masih banyak lagi ya keajaiban yang selawat yang lain yang aku rasakan, kedahsyatan selawat yang saya alami sendiri tuh Mbak Vina. Saya nggak nyangka segitu dahsyatnya selawat Jibril. Selawatnya pendek namun sangat menarik rezeki. Itulah dahsyatnya selawat Jibril yang saya alami Mbak Vina. Insyaallah lain waktu saya akan kirim testimoni keajaiban selawat Jibril lagi Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ami atas testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, kalau kita rajin baca sholawat, istiqomah sholawat, berselawat setiap hari, berselawat tiada hari tanpa sholawat, insya Allah Allah berikan rezeki yang dari arah tak terduga. Kalau kita setiap hari rajin baca sholawat, istiqomah sholawat ya, maka keajaiban sholawat itu Allah berikan pada kita. Itulah dasarnya sholawat, the power of sholawat. Karena itu, yuk teman-teman kita setiap hari usahakan tuh istiqomah baca sholawat. Kalau belum mampu baca sholawat Jibril 1000 kali, ya kita usahakan untuk baca sholawat Jibril 100 kali aja dulu ya teman-teman. Sebaiknya kita dari yang kecil dulu namanya. Setiap hari kita baca sholawat, terus sholawat dan terus saja sholawat. Insya Allah hati jadi lebih tenang. Kalau hati udah lebih tenang, insya Allah kedahsyatan sholawat itu datang. Allah berikan rezeki berkah sholawat. Allah tunjukkan keajaiban sholawat ya teman-teman. Nah, seperti Kak Ami itu tadi, karena setiap hari rajin baca sholawat yang awalnya kemerungsung ya, akhirnya hati jadi lebih tenang, perasaan jadi lebih adem berkah sholawat ya. Dan berkah sholawat beliau tuh diajak kerja join sama temennya, dan berkah sholawat beliau mendapatkan keajaiban sholawat. Seminggu bantuin temennya cuma kerja di pinggir pantai jualan pop mie, aku jagung bakar,
Udah cuma seminggu saja teman-teman beliau mendapatkan rezeki 10 juta dan temannya ngantongi penghasilan 15 juta. Sekarang teman-teman, itulah kedahsyatan sholawat, keajaiban sholawat. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah berikan rezeki dari arah tak terduga. Alhamdulillah ya, saya ingat dengan pesan ibu saya bahwasanya kalau kita lagi butuh duit, yang dipikirin itu jangan duit, 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 dan duit. Tinggalin itu yang masalah duit, duit, dan duit. Sebaiknya kita itu mendahulukan Allah. Begitu kata ibu saya, karena ada hadisnya ya, sudah jelas Allah mengatakan ya, kalau kita jaga Allah maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang mengamalkan sholawat, ikhtiar jalur langit dengan sholawat, bersolawat, selalu memprioritaskan Allah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya Allah memberikan keajaiban sholawat, Allah memberikan keberkahan sholawat. Nah, baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Erin. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Erin. Sini saya mau sharing tentang kisah keajaiban sholawat yang saya alami sendiri Mbak Vina. Saya cuma bekerja di pabrik ya, dan alhamdulillah saya sudah menikah. Ini mungkin ijazah dari sholawat ya, karena setiap hari saya cuma bisa baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya, sholawat Jibril. Karena pesan dari ibu saya itu, jangan tinggalkan sholat dan sholawat ya nak. Kalau kamu butuh uang, minta uang saja sama Allah. Kalau kamu butuh apapun, sejatinya kamu tuh butuh sama Allah. Jangan lupakan Allah. Kalau kamu butuh apapun, utamakan Allah ya, nomor satukan Allah. Kamu minta sama Allah, berdoa sama Allah lewat Rasulullah. Gimana caranya? Yakni dengan cara bersolawat kepada Rasul Allah ya. Kalau kita mengutamakan Allah ya, intinya kita tuh utamakanlah Allah, dahulukanlah Allah, itu katanya ibu saya Mbak Pina. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Itu kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Maka bersolawatlah nak, jangan tinggalkan sholat dan sholawat. Itu pesan ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Nah, saya cuma kerja di pabrik Mbak Vina, dan alhamdulillah seberapa sih gaji kerja di pabrik itu Mbak Vina. Namun alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan kebutuhan ibu saya. Bahkan sampai saya menikah pun saya tetap mengutamakan Allah. Kata ibu saya, pesan ibu saya, jangan lupakan Allah. Dan saya udah nikah pun juga ibu nggak boleh kerja sama saya. Semua apa kata saya, karena saya sudah ingat dengan pesan ibu saya, jangan lupakan Allah, maka Allah akan ingat sama kamu gitu. Dan ketika setiap hari saya tidak pernah meninggalkan sholawat 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad. Saya sambil kerja pun juga baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, namun tidak saya hitung Mbak Vina. Kalau kerja saya memang nggak menghitung, tapi dalam hati berselawat. Kadang saya zahirkan baca sallallahu alaihi Muhammad kalau nggak ada teman-teman. Namun kalau ada teman-teman kerja ya baca dalam hati sallallahu alaihi Muhammad. Namun setiap harinya setelah salat subuh saya selalu baca salawat Jibril 1000 kali, yakni sallallahu alaihi Muhammad. Dan ternyata benar ya, kalau kita selalu ingat sama Allah dan jangan tinggalkan Allah, kita selalu mendahulukan Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ternyata benar, Allah tuh selalu mencukupi kebutuhan kita. Ternyata
ternyata benar ya yang disampaikan oleh ibu saya tuh Mbak Vina. Pesan ibu saya tuh, kalau kita mendahulukan Allah, Allah selalu ingat sama kita. Kalau kita memprioritaskan Allah dulu, Allah ingat sama kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, Allah ingat sama kita. Itu yang selalu saya ingat. Ternyata kalau kita ingat sama Allah, apapun cobaan kita ya, maka hati kita akan tetap tenang, hati kita akan tetap hati kita akan tetap kuat. Allah kuatkan hati kita. Meskipun cobaan itu terasa berat, namun Allah menguatkan kita. Subhanallah. Itulah Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat dari saya. Ternyata kalau kita mendahulukan Allah ya, Allah tuh mudahkan segala urusan kita. Kalau kita selalu menomorsatukan Allah, Allah mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah ya, meskipun gaji kita kecil, ternyata Allah cukupkan kebutuhan saya dan ibu saya. Bahkan karena kita bersalawat pada Rasulullah, ternyata Allah berikan saya jodoh yang sesuai dengan impian saya Mbak Vina. Nah ternyata kalau kita bersalawat pada Rasulullah ya, meskipun cuma baca salawat 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, apapun masalah yang Allah berikan pada kita itu terasa mudah. Allah berikan kita kelegaan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kekuatan menghadapi cobaan agar kita lebih tegar menghadapi ujian dari Allah ya Mbak Vina. Dan ternyata kalau setiap ada cobaan kita ingat Allah ya, kita nangis sama Allah, ngadu sama Allah, meminta pada Allah agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, itu terasa lega hati, terasa nyaman di hati Mbak, meskipun cobaan itu masih ada ya Mbak Vina. Nah itulah Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat dari saya. Yang pertama itu keajaiban sholawat dari saya, Allah selalu memberikan kemudahan pada saya, Allah melancarkan rezeki saya, Allah memberikan jodoh pada saya sesuai idaman saya, dan Allah selalu mencukupi kebutuhan saya dan ibu saya. Dan masih banyak sekali keajaiban sholawat yang saya rasakan kalau kita mendahulukan Allah. Terima kasih Mbak Vina. Semoga Mbak Vina yang telah bacakan testimoni keajaiban sholawat dari saya ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Erin atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 1000 kali. Subhanallah, Kak Erin selalu ingat pesan almarhum ibundanya ya, karena kata ibunya kalau butuh sesuatu tuh jangan mikirin duit, tapi kita cari yang punya dia ini Allah. Sejatinya kalau Allah ngasih cobaan pada kita, kita harus segera mendahulukan Allah, karena kita butuh Allah ya. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Itu pesan dari Ibu Kak Erin. Subhanallah. Dan teman-teman, kalau kita selalu mengutamakan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, maka Allah selalu ada di diri kita. Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita teman-teman. Nah makanya pesan dari Ibu Kak Erin itu tadi, kalau kita lagi butuh uang, kita minta sama Allah, kita ngadu sama Allah ya. Kalau kita sejujurnya saja kita tuh butuh Allah, dan jangan tinggalin Allah, dahulukan Allah. Ada masalah apapun ya, utamakan Allah, dahulukan Allah. Sejatinya itu masalah itu datangnya dari Allah ya, kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Nah cukup segitu saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Erin itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.